Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah, di malam yang sangat-sangat mulia ini, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, bersama orang-orang mulia. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru yang luar biasa banyak hadir di malam hari ini, baik yang di panggung atau yang di bawah. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membawa bendera junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walau saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kita semua kepada mereka. Wabil khusus tentunya hadir bersama kita guru kita bersama yang rutin mengajar di tempat yang kita muliakan ini, yaitu As-Sayyid Al-Habib Saleh As-Segaf. Semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau. Dan juga tentunya para habaib yang lain, Habib Ali, Al-Idrus dan yang lainnya. Walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan juga guru kita tadi yang sudah memberikan nasihatnya, Kiai Haji Jawas. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, dimudahkan niatnya, hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara malam hari ini dalam rangka Isra Mi'raj dan juga haul daripada almarhum Haji Awih bin Haji Mudin yang ke-19. Semoga apa yang diniatkan oleh sahibul hajah semoga digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul haul dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membawakan satu hadis saja. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seluruh ulama ahlul hadis sepakat merupakan hadis sahih. Saya bacakan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardijbah Al-Bukhari, qala haddathana Uthman, qala haddathana Jarir, qala haddathana Mansur, qala haddathana Mujahid an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, saya mendengar dari guru saya yang bernama Uthman. Uthman mendengar dari gurunya yang bernama Jarir. Jarir mendengar dari gurunya yang bernama Mansur. Mansur mendengar dari gurunya yang bernama Mujahid. Mujahid langsung mendengar dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sengaja saya bacakan sanad ini agar supaya hadirin dan hadirat sadar dan tahu bahwa orang dulu tidak ada yang menjadi alim, orang dulu tidak ada yang jadi ulama, orang dulu tidak ada yang memahami Islam dengan betul dan benar kecuali mereka belajar dari guru ke guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad. Oleh karena itu alhamdulillah di sini ada majelis yang rutin diadakan di tempat ini yang diajarkan oleh guru kita. Beliau punya guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu kita doakan semoga guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Majelis ini terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena tadi jangan kita tertipu dengan penampilan. Karena sekarang modelnya luar biasa. Tadi seperti guru kita bilang, rumah tahfidz dan macam-macamnya. Kadang-kadang nih orang model ada penampilan yang unik, mau ikut dia. Padahal kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Jadi kalau kamu mau mengambil ilmu, lihat dulu siapa yang mengajarkan itu. Karena kalau salah guru, salah agama kita. Salah ustadz yang kita ikuti, salah agama kita. Oleh karena itu para ulama dulu, Abdullah ibn Mubarak, Ibnu Sirin dan yang lainnya, kalau ada yang mau bicara tentang agama, di stop dulu. Dia bilang apa? Sammu lana rijalakum in kana min ahli sunnah fanakhudhu wa in kana min ahli bid'ah fanatruku. Jangan bicara dulu, sebutkan kamu dengar dari siapa nih ilmu. Ini nasihat yang kau sampaikan, sammu lana rijalakum. Dari siapa? Guru-gurumu siapa? Fa in kana min ahli sunnah fanakhudhu. Kalau memang guru-gurumu yang kamu sebutkan itu dari golongan ahli sunnah, kami akan ambil ilmunya. Tapi kalau di luar dari ahli sunnah, fanatruku, kami tinggalkan ilmu tadi. Ini guru harus diperhatikan. Dan alhamdulillah yang mengajar di tempat ini thariqahnya jelas, akidahnya jelas. Maka jangan ngelihat, ngelihat wah ini tempatnya keren, gurunya juga unik nih, apalagi suka masuk TV, wah sering di YouTube, langsung dia ngikut. Wah guru kita kagak pernah YouTube nih, nggak pernah mau. Ini asagir. Kalau kata Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat nanti banyak orang mengambil ilmu dari asagir. Man humul asagir ya Rasulullah? Siapa itu yang asagir? Itu dia banyak penafsiran, salah satunya dia tidak mau belajar kecuali dari orang yang ngetop. Wah kalau udah ngetop, masya Allah deh. Sekarang kan ngetop gampang, tinggal 5 tupi masukin YouTube ngetop deh. Nggak tahu ngajinya dari mana. Oleh karena itu kita doakan semoga guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan kita doakan yang paling penting semoga mereka diberikan kesabaran untuk mengajar kita. Amin ya rabbal. Karena kalau mereka sudah nggak sabar ninggalin kita, musibah. Oleh karena itu kita doakan biar istiqomah dan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tidak berpanjang lebar bicara tentang sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif. Banyak sekali meriwayatkan hadis, sebanyak 1666 hadis. 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Salah satunya hadis yang kita bacakan di malam hari ini. Tapi sebelum saya bacakan hadisnya, ada menarik tentang Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas baru masih usia muda sudah ngetop. Abdullah bin Abbas masih muda, pengikutnya banyak. Guru beliau banyak, sahabat-sahabat itu guru beliau. Salah satu gurunya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit gurunya Abdullah bin Abbas. Tapi baru Abdullah bin Abbas menanjak usia muda, Zaid bin Thabit kalah pamornya. Zaid bin Thabit yang gurunya kalah pengikutnya dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas semua kalau dibikin majelis kumpul semua orang. Zaid bin Thabit nggak terlalu banyak, padahal gurunya Abdullah bin Abbas. Kata para ulama mengasih catatan kaki, begitulah. Memang kalau ada darah dari ahlul bait Nabi Muhammad kadang-kadang unik. Ilmunya mungkin kalah dengan Zaid bin Thabit, umurnya kalah, tapi pengikut lebih banyak. Begitu memang sudah menjadi sunnatullah. Jadi ketika kita lihat ada guru dari habaib, dari dzurriyyah Rasul banyak, padahal gurunya ilmu standar, atau masih muda tapi kok banyak, nggak usah ngiri, nggak usah kita hasut, nggak usah kita omongin. Emang begitu sejarahnya. Justru ketika kita mendukung, kita cinta, kita suka, kita pun akan ikut besar. Tapi kalau kita hasut, kita menjatuhkan, kita jelek-jelekin, bahkan kita nilai, itu kan gurunya belum lulus ID, itu kan belum nyantri, itu kan belum luar negeri, belum.
Bukan tambah maju majelis Anda, tapi tambah jatuh. Kenapa? Karena seorang ulama tidak boleh ada hasad. Jangankan kepada guru, sama murid aja hasad, hancur kita. Oleh karena itu kita doakan biar hati kita semua bersih. Amin. Di tengah perjalanan habis sholat jenazah di Madinah, di Masjid Nabawi, keluarlah Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas melihat Zaid bin Thabit keluar, langsung keluar dari masjid. Waktu dia mau naik kuda, dipegangin pelananya, dipegangin kakinya, biar Zaid bin Thabit bisa naik dengan mudahnya. Zaid bin Thabit kikuk. Zaid bin Thabit risih. Abdullah bin Abbas, jangan dipegangin begitu. Karena ini kebiasaan budak nih. Budak biasanya begini nih. Kalau tuannya mau naik, dia ngurusin untuk apa? Biar tuannya bisa naik. Ini perbuatan budak. Engkau ulama, muridmu banyak, jamaahmu banyak. Di depan jamaahmu jangan kau melakukan seperti ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak, saya tetap lakukan ini. Kenapa engkau lakukan itu? Kata Zaid bin Thabit. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an nu'amila bi ulama'ina. Begini kami disuruh berbuat dengan para ulama. Walaupun Anda kalah pamornya, walaupun Anda kalah jamaahnya, Anda adalah ulama, Anda adalah guru. Itulah akhlak daripada Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Melihat begitu, Zaid bin Thabit nggak jadi naik. Dia turun dari kudanya, dia tarik tangannya Abdullah bin Abbas, dia tarik, dia cium. Ditarik juga sama Abdullah bin Abbas, tapi tetap kena dan kecium tangannya. Kaget Abdullah bin Abbas. Zaid bin Thabit, Anda guru saya, Anda lebih tua, kenapa menarik dan mencium tangan saya? Hakadha umirna an nu'amila bi ahli baiti Rasulillah. Begini kata Zaid bin Thabit, kami diperintahkan oleh Nabi berbuat kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Alangkah indahnya kampung kita. Alangkah indahnya Pondok Gede. Alangkah indahnya kota kita. Alangkah indahnya negara kita. Alangkah indahnya dunia Islam bila ulama menghormati ahlul bait menghormati ulama, tidak saling menjatuhkan. Yang musibah ini kan sekarang mulai diadu domba. Orang mulai dijauhkan dari kiai mulai dijauhkan dari habaib. Ini musibah. Ini kalau sudah dijauhkan dari para habaib, dijauhkan dari para ulama, selesai. Dan yang hebatnya dibuat supaya kiai dan habaib saling bermusuhan. Ini harus kita sadari. Tentunya para habaib, para kiai, ayo para habaib hormati para kiai, para habaib hormati para ulama, para kiai hormati para habaib. Untuk menghormati para habaib tidak mesti alim. Ustaz, ini habaibnya gak bisa baca, yang penting dia dzurriyyatur Rasul. Enggak usah, karena di luar sana di YouTube juga banyak. Tidak perlu kita cintai habaib, kecuali habaib itu alim atau habaib itu berakhlakul karimah, baru kita cintai. Kalau bicara tentang orang alim dan berakhlakul karimah, tidak perlu habaib. Siapapun yang orang alim harus kita cintai. Tidak perlu melihat keturunan. Kalau orang alim, siapapun yang berakhlakul karimah, tidak perlu melihat keturunan. Siapapun dia, kalau alim berakhlakul karimah, wajib kita cintai. Justru di sini istimewanya, diuji iman kita oleh Allah. Mau tidak menjadikan dzurriyyatur Rasul kita cintai, padahal dia tidak alim, padahal dia tidak akhlak, kita cintai. Ini yang luar biasa jadi ujian. Tapi maaf, saya katakan cinta bukan mengikuti. Kalau mengikuti harus habaib yang alim, kalau mengikuti harus dzurriyyatur Rasul yang alim. Tapi kalau untuk mencintai, semua cinta dengan mengikuti beda. Lihat bagaimana Allah ketika menceritakan tentang orang tua kita. Kita diwajibkan untuk bersyukur kepada orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berbakti sama orang tua. Bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tua kalian dengan cara yang baik. Kalau mereka, orang tua kita, berusaha untuk mengajak kita kepada kemusyrikan, kalau orang tua kita mengajak melakukan kemungkaran,
fala tuti'huma. Jangan diikuti orang tua yang mengajak kemusyrikan, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulan tetap baik sama orang tua, tetap kita cintai. Maaf, seandainya ada orang tua biangnya pelacur, tetap dia orang tua saya cinta kepada dia. Walaupun dia non Islam, pendeta orang tua saya, tetap saya cintai dia sebagai orang tua. Tapi untuk mengajak ke Kristen, tunggu dulu. Untuk mengajak ke pelacuran, tunggu dulu. Begitu juga habaib, kita cintai mereka. Kalau dia soleh, bagus, ikuti. Cintai, ikuti. Tapi kalau tidak bagus, cintai tapi jangan diikuti. Itulah yang diajarkan oleh para ulama dan Abdullah ibn Abbas. Semoga kita semuanya menjadi pencinta para ulama, menjadi pencinta para dzurriyyatun Nabi. Dan kita doakan biar para ulama dan dzurriyyatun Nabi bisa bekerja sama, berboyong satu dengan lainnya, saling menghormati, saling mencintai. Kita umatnya jadi tidak puyeng. Amin ya rabbal. Kalau mereka berpecah kan kita puyeng. Mau ngikut Habib ada kiai, ngikutin kiai ada Habib yang bertentangan. Oleh karena itu insya Allah sekali lagi, terutama wilayah kita Jakarta Timur, Pondok Gede dan sekitarnya, semoga para ulama dan para habaibnya dipersatukan oleh Allah. Amin ya rabbal. Cara sampai sebagai 15 menit untung nih. Kelupaan akhirnya 15. Ada gebuli ini saya tuh gebuli ini saudara. Ya Hasan puyeng baru gak mulai selesai nih urusannya. Gebuli di adem. Kita cepetin aja. Dikatakan akhirnya singkat cerita, kata Abdullah ibn Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Gabrain. Nabi pernah berjalan dengan beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Riwayat Imam Ahmad ada Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Ketika beliau berjalan melewati dua kuburan, tiba-tiba singkat cerita Nabi berdiri di depan dua kuburan tadi. Kemudian para sahabat bingung. Wa waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafna khalfah. Nabi diam, kami pun para sahabat diam, berdiri di belakang Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menunjuk, hadzani rajulani yu'adzabani fi kuburihima bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin. Kata Rasulullah, dua orang ini sekarang sedang diadab dengan adab yang sangat pedih. Dua-duanya diadab dengan adab yang sangat pedih. Yang satu, kenapa diadab? Rasul bilang, amma hadza kana la yastatiru minal baul. Yang ini, yang satu ini diadab di dalam kuburnya karena dia maaf kalau kencing kagak nutup, alias ngablak seenak-enaknya di berdiri. Rajulan, ini laki-laki yang kayak begini ini modelnya. Di dalam riwayat Imam Turmudi, la yastabri, dia ini nutup, buang hajatnya nutup, cuman kagak bersih ceboknya. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, la yastanzih, tidak istinja. Intinya ini orang diadab di dalam kubur karena urusan kencing. Oleh karena itu kita belajar di sini fikih yang benar. Jangan pakai belajar tasawuf alam malaikat, fikihnya kagak benar. Ini diajarkan sama ulama-ulama, terutama Sayyid Al-Habib Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdul Qadir As-Segaf. Fikih paling ditekankan. Karena jangan sampai kita ini kadang-kadang ceritanya cerita alam malaikat tapi fikihnya kagak paham. Ini diadab gara-gara istinjaknya kagak beres. Wa amma hadza, adapun yang satu lagi, kana yu'dhin nasa bilisani wa yamshi bainahum bin namimah. Yang satu ini diadab oleh Allah di dalam kuburnya karena dia suka nyakitin orang pakai mulutnya, suka mengadu domba, menjadi provokator. Provokator, hati-hati. Maaf, provokator ini boleh terjadi di kampung, provokator boleh terjadi di negara, di kota, di desa, di kota, bahkan di organisasi. Provokator juga sekarang ada di dalam masjid. Hati-hati. Masjid aman damai, dia masuk jadi ribut. Masjid aman damai, jatuh masuk dia jadi ramai. Kampung aman, masuk dia jadi ramai. Pakai dalil Quran dan hadis Nabi Muhammad. Hati-hati. Maaf, kok bisa Ustaz ya? Kok bawa Quran dan hadis jadi ribut ya? Berarti perlu dipertanyakan Quran dan hadisnya benar. Mungkin dipertanyakan metode penyampaiannya. Boleh hatinya, boleh penafsirannya. Kenapa? Karena inti ajaran Nabi adalah
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata Nabi fungsinya pertama datang di dunia ini salah satunya adalah menjadikan kita berlemah lembut dan bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi, ni'matihi kata Imam Al-Baghawi an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Nabi kalau dibawa di kampung yang musuhan jadi damai. Ajaran Nabi kalau dimasukin di kota yang tadi ribut jadi damai. Itu ajaran Nabi. Tapi kalau ajaran Nabi bilangnya tapi masuk di kampung yang tadi satu jadi pecah, perlu dipertanyakan, apakah ajaran Nabi seperti itu? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Oleh karena itu, yang satu ini provokator, makanya diadab di dalam kubur. Saya tidak berpanjang lebar, langsung Nabi fa'akhadhan nabiyyu, riwayat Imam Bukhari. Tapi riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah, dia nyuruh Bilal untuk mengambil pelepah korma. Fa'akhadhan nabiyyu jaridatan radbatan fasyaqqaha nisfain. Nabi nyuruh dan ngambil pelepah korma lalu dibelah dua. Pelepah korma tadi dibelah dua, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan minha. Dipecah dua, satu ditancepin, satu ditancepin. Sahabat bingung. Ini orang lagi diadab di dalam kubur. Bukan Nabi doa Allahumma fir, enggak. Tapi ngambil pelepah korma ditancepin dua-duaan satu-satu. Fahal yanfa'u dzalik ya Rasulullah? Sahabat nanya, ya Rasul, emang manfaat itu? Emang apa faedahnya pelepah korma ditancepin di atas kubur mereka berdua ini ya Rasul? Kata Rasul, ditanya apakah bermanfaat ya Rasul? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Iya, ini bermanfaat. Apa kata Nabi? La'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan basahnya pelepah korma ini akan menjadi peringan untuk orang yang ada di dalam kubur. Siksa yang tadinya berat jadi diringankan dengan apa? Pelepah kurma yang masih basah. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan pohon-pohonan ini bertasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surat Shaf dan surat Al-Jumu'ah menjelaskan semua yang ada di langit dan di bumi dan pepohonan ini semuanya bertasbih. Tasbihnya pohon ini bisa meringankan beban ahli kubur. Bagaimana kalau malam ini yang bertasbih umatnya Nabi Muhammad? Bagaimana kalau malam ini yang bertasbih pewarisnya Nabi Muhammad? Bagaimana kalau malam ini yang bertasbih anak-anaknya dari almarhum umatnya Rasulullah SAW? Yang dikatakan para ulama, wallahi saat orang tua kita ada, doa yang paling mustajab untuk anak adalah dari orang tua. Tapi ketika orang tua tidak ada, doa yang paling mustajab adalah doa anak-anaknya. Kita yakin tasbih, tahmid, takbir yang kita baca di malam hari ini insya Allah akan menjadikan lapang kuburnya sahibul haul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.